Good job guys, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Hari ini kembali kami hadir memberikan informasi terbaru secara teknikal, kemudian juga secara fundamental untuk industri kripto, apa yang terjadi, berita-berita menarik apa di industri kripto yang hadir pada kesempatan kali ini. Maka dari itu kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua, jika Anda ingin menikmati konten harian kami, berita-berita terbaru di industri ini, maka dari itu pastikan diri teman-teman, tinggalkan jejak Anda, pastikan diri Anda smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Baik, coba kembali kita akan melihat secara teknikal untuk Bitcoin dalam time frame daily. Secara singkat kita akan melihatnya teman-teman semua. Nah, di sini performa Bitcoin kita melihat secara sekilas dalam time frame satu harian. Nah, Bitcoin itu sempat membentuk ya, ditutup di pagi hari tadi candle bullish teman-teman semua. Terjadi candle bullish ya dengan penutupan candle di pagi hari tadi ya, dengan pembukaan candle di hari kemarin tanggal 7, saat ini mulai dibuka lagi di pagi hari tadi di tanggal 8 saat ini teman-teman. Dan saat ini kita melihat Bitcoin masih dalam performa penurunan kalau kita melihat dari lilin untuk time frame daily hari ini. Kita menunggu saja, yang Bitcoin sudah mulai sideways lagi teman-teman semua ya, tidak keluar dari area di bawah 29.500-an ya, tidak sampai ke sana. Kemudian juga tidak melewati kenaikan di atas 31.000 US dollar untuk si Bitcoin ini dalam beberapa pekan terakhir ini. Mungkin para pelaku pasar ya masih menunggu keputusan dari SEC. Apakah ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan manajer aset di Amerika Serikat akan disetujui atau seperti apa, dan kemudian juga para pelaku pasar akibat dari penurunan di beberapa hari yang lalu ya. Di sini saya melihat menurut sudut pandang saya teman-teman, apa penyebabnya mengalami penurunan di beberapa hari lalu ya. Di beberapa hari yang lalu mengalami penurunan, teman-teman bisa lihat candle terbentuk bearish beberapa hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Dari tanggal 4 ke tanggal 5, tanggal 6 itu mengalami penurunan. Saya melihat ini salah satu penyebab karena para pelaku pasar melihat bahwa si The Fed, si Jerome Powell di pertemuan FOMC berikutnya, mereka memperkirakan, para pelaku pasar ini memperkirakan bahwa dengan data yang ada teman-teman ya, dengan inflasi yang masih tinggi di Amerika Serikat, maka kemungkinan si The Fed, si Jerome Powell masih akan menaikkan suku bunga acuan. Menurut saya pribadi menaikkan sekitar maybe sekitar di 25 basis point itu menurut kami teman-teman, menurut opini saya pribadi. Tentu disclaimer, do your own research teman-teman semua, melakukan riset mandiri sebelum melakukan investasi di kripto. Tentunya sering saya sampaikan kepada Anda semua. Baik, saya akan langsung kutip berita hari ini, diantaranya ya si JP Morgan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, berkomentar. Salah satu pengacara dari JP Morgan ini ya, salah satu analis dari JP Morgan beranggapan bahwa ketika nanti ETF Bitcoin Spot disetujui, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa tidak akan terjadi kenaikan yang sangat signifikan terhadap Bitcoin. Itu menurut dia. Tentu berbeda dengan pandangan kita yang pro dengan kripto. Tentunya menurut saya pribadi, perspektif saya, ketika nanti ETF Bitcoin Spot disetujui, kemungkinan 1 minggu kemudian ya setelah disetujuinya, dengan harga saat ini misalkan 30.000 US dollar, maka kemungkinan Bitcoin bisa mendekati 40.000 US dollar per BTC-nya. Akibat apa? Akibat disetujuinya ETF Bitcoin Spot tersebut dan beberapa informasi menarik lainnya. Baik, saya langsung angkat ya. Berita yang pertama datang dari JP Morgan. Di sini bersumber dari Watcher Guru. JP Morgan mengatakan persetujuan Bitcoin ETF atau ETF Bitcoin tidak mungkin mengubah pasar kripto. Itu menurut dia pribadi teman-teman semua. Di sini saya akan singkat berita-berita menarik apa saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Meskipun persetujuan ETF Bitcoin Spot akan dipandang sebagai perkembangan positif bagi industri, JP Morgan menyarankan bahwa hal itu tidak akan mengubah landscape secara signifikan atau memiliki dampak transformatif. Analis dari raksasa perbankan analis dari salah satu perbankan terbesar di Amerika Serikat yaitu JP Morgan, apa yang dikatakan ETF Bitcoin Spot telah ada untuk beberapa waktu di luar Amerika Serikat. Dia mengatakan ETF Bitcoin Spot telah ada
di beberapa waktu yang lalu di luar Amerika Serikat dia mengatakan seperti itu, di Kanada dan Eropa, tetapi gagal menarik minat investor besar. Dana Bitcoin secara keseluruhan termasuk dana berbasis berjangka dan didukung secara fisik telah menarik sedikit minat investor sejak kuartal 2 2021 lalu, juga gagal mendapatkan keuntungan dari arus keluar investor dari ETF emas selama sekitar setahun terakhir. Nah, itu menurut dia. Ini menurut analis dari JP Morgan, tetapi tentu berbeda dengan kita teman-teman semua. Ketika salah satu perusahaan manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, mengelola dana hampir 10 triliun US dollar, ketika sebagian dana ini dimasukkan ke Bitcoin ETF atau ETF Bitcoin Spot nantinya, kemungkinan ya menurut saya ya teman-teman semua, Bitcoin akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu menurut saya pribadi. Makanya kenapa saya katakan kepada teman-teman semua yang mau melakukan trading scalping, pantau terus berita harian. Ketika kalian mendapatkan informasi bahwa SEC menyetujui ETF Bitcoin Spot, maka segeralah pasang posisi open long bagi kalian yang melakukan trading future ataupun juga melakukan trading spot, melakukan open buy teman-teman semua, karena pasti ya menurut saya akan mengalami kenaikan yang signifikan terhadap Bitcoin ketika nanti disetujui. Bukan hanya itu, di kesempatan kali ini saya akan berbicara informasi terbaru ya, ini sedikit viral juga ya di industri kripto, di beberapa pemberitaan di Twitter tentang ya ini diangkat kembali bahwa salah satu penyanyi terkenal yaitu Taylor Swift ya, mungkin di antara teman-teman pasti mengetahui ya penyanyi pop ini, ikon pop terkenal ini yaitu Taylor Swift, menandatangani kesepakatan sekitar $100 juta dengan crypto exchange FTX. Ini klaim laporan terbaru, tetapi setelah diselidiki menurut orang dalam FTX, ternyata kesepakatan ini dibatalkan pada saat itu oleh SBF, Sam Bankman-Fried. Pertama memang ya, sesuai dengan berita ini setelah saya baca, pertama memang si Taylor Swift ini ya sepakat untuk bertanda tangan di sana untuk menjadi sponsor dari FTX, exchange yang bangkrut saat ini, sekitar $100 juta tetapi setelah dipertimbangkan tim dari FTX yang kemudian CEO-nya Sam Bankman-Fried itu membatalkan kesepakatan tersebut teman-teman semua. Taylor Swift, ikon pop dan pemenang Grammy Awards 12 kali, memang menandatangani perjanjian dengan FTX, pertukaran mata uang kripto yang bangkrut, klaim laporan baru. Namun, eksekutif FTX dilaporkan meyakinkan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, SBF, untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan kesepakatan senilai $100 juta dengan Taylor Swift ini. Nah, intinya jika teman-teman mendapatkan berita terbaru tentang Taylor Swift ya, menandatangani kesepakatan $100 juta untuk menjadi sponsor FTX, itu tentu teman-teman semua ya, sesuai informasi yang kami dapat bahwa kesepakatan tersebut dibatalkan oleh FTX atau Sam Bankman-Fried pada saat itu sebelum runtuhnya kerajaan exchange kripto FTX ini. Di sisi lain, kembali kita akan melihat informasi terbaru dari salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat yang pro kripto, yaitu Robert F. Kennedy Jr. Apa yang dia katakan di sini, informasi yang kami dapat bahwa catatan menunjukkan dia memiliki Bitcoin hingga $250,000. Tentu ini bertentangan ya dengan apa yang diungkapkan di salah satu pertemuan konferensi Bitcoin terbesar di dunia, yaitu di Miami, Amerika Serikat. Di sana dia mengatakan dia bukan investor Bitcoin, dia bukan investor yang kemudian dia mengatakan apa, dia bukan penasihat keuangan. Dan ternyata di sini beberapa sumber mendapatkan informasi bahwa si Robert Kennedy Jr. ini kurang lebih menyimpan sekitar $250,000 dalam bentuk Bitcoin, walaupun dia mengatakan dalam konferensi Miami di situ dia katakan dia bukan investor teman-teman semua. Calon Presiden Robert F. Kennedy Jr. memiliki catatan keuangan yang menunjukkan kepemilikan Bitcoin yang besar. Sebaliknya, pada konferensi Bitcoin di bulan Mei, Kennedy menyatakan, "Saya bukan seorang investor dan saya di sini bukan untuk memberikan saran investasi." Itu yang diungkapkan di pertemuan konferensi Bitcoin di Amerika Serikat. Kennedy telah belak-belakan dalam dukungan untuk Bitcoin, bahkan menerima aset digital untuk sumbangan kampanyenya, namun bertentangan dengan pernyataannya sendiri. CNBC menemukan catatan keuangan yang menunjukkan bahwa dia memiliki antara sekitar $100,000 dan $250,000 dalam kepemilikan Bitcoin. Nah, mungkin awalnya memang ya mungkin ya, ini menurut saya pribadi maybe seperti itu. Awalnya memang Robert Kennedy Jr. ini tidak memiliki Bitcoin, tetapi dia melihat
dengan potensi daripada si Bitcoin ini, dan dia juga mendukung Bitcoin. Nah, kemudian dia melakukan pembelian ya, menyimpan, menghold ya Bitcoin sekitar 250.000 US dollar ini teman-teman semua. Nah, seperti itu ya informasi hari ini. Sebenarnya masih ada informasi lagi, tetapi waktu membatasi kita. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman semua. Jika ingin mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya di industri kripto, kami sarankan untuk Anda mengikuti Twitter kami teman-teman, Crypto Daily Indonesia. Nanti saya taruhkan deskripsi atau di kolom komentar yang saya akan sematkan. Dengan Sofyan di sini, sampai jumpa video besar berikutnya ya. See you, bye-bye.